Jemaat dan sahabat yang dikasihi oleh Yesus Kristus, salam jumpa di hari yang penuh berkat yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Harapan saya, kita semua dalam keadaan baik dan sehat. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini tertulis dari surat Paulus kepada jemaat di Efesus pasal 4 ayat 26. Apabila kamu menjadi marah, janganlah berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam kemarahanmu. Demikian tertulis. Kita bersyukur atas anugerah dan kasih Tuhan, kita diberi kesempatan menikmati hari baru dan kita imani berkat Tuhan selalu baru setiap pagi. Tema renungan kita pada hari ini adalah segeralah hentikan amarahmu. Segeralah hentikan amarahmu. Ayat yang kita baca tadi merupakan bagian dari perikop yang berjudul Manusia Baru, Efesus 4 ayat 17 sampai dengan 32. Dituliskan di perikop ini bagaimana orang yang telah menjadi manusia baru dikatakan jangan hidup lagi seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup yang berasal dari Allah karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kekerasan hati mereka. Artinya orang yang telah hidup baru, yang telah percaya mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya adalah orang yang telah mengalami perubahan dalam hidupnya, meninggalkan manusia lama dengan beragam tingkah karakternya, perilakunya kepada manusia baru, hidup yang berkenan bagi Allah. Karena itu apa yang mau kita pelajari dan renungkan dari tema hari ini. Yang pertama, janganlah marah berkepanjangan. Janganlah marah berkepanjangan. Tentu ada banyak alasan kita bisa menjadi marah atau orang lain menjadi marah. Karena sesuatu yang tidak seperti kita harapkan, atau karena kita kecewa, karena orang menyakiti kita, banyak hal. Tetapi diingatkan sebagai manusia baru, jangan marah berkepanjangan. Karena apa? Karena marah yang berkepanjangan itu tidak hanya merugikan orang yang kita marahi, mereka tersakiti, terluka hatinya, tawar hati, luka batin dan lain sebagainya, tetapi juga merugikan kita yang melakukan marah itu sendiri. Jadi ketika kita marah berkepanjangan, lalu bahkan lebih parahnya lagi menjadi dendam, kemarahan yang berlarut-larut itu membuat kita emosi, lalu kita simpan sekian lama, dendam, kesumat, apapun istilahnya, itu merugikan diri kita sendiri, merusak kesehatan kita sendiri. Makanya dikatakan janganlah marah berkepanjangan. Yang kedua, belajarlah untuk lebih mengasihi. Belajarlah untuk lebih mengasihi. Dengan memahami bahwa kita adalah manusia baru, manusia yang telah dibarui oleh kasih dan kuasa Tuhan, maka kita harus semakin belajar mengasihi sebagaimana Tuhan melakukannya bagi kita, kepada kita. Dengan belajar semakin mengasihi, di situ ada kesabaran, ada pengertian, ada pemahaman terhadap orang lain sebagaimana kita juga mau dikasihi, dipahami, dimengerti oleh orang lain. Maka dengan demikian, belajar untuk lebih mengasihi, kita akan terhindar dari marah berkepanjangan. Yang ketiga adalah ingatlah bahwa kita adalah manusia baru. Ingat bahwa kita adalah manusia baru. Artinya ketika kita terpancing untuk marah, lalu kemudian marah itu pun berkepanjangan, ingat kita adalah manusia baru yang sudah diubahkan. Maka jangan lagi seperti hidup manusia lama. Manusia baru tentu adalah orang-orang yang mencari kehendak Tuhan dalam hidupnya. Kehendak Tuhan adalah mengasihi, kehendak Tuhan adalah mengampuni, kehendak Tuhan adalah kita saling mengerti, memahami satu dengan yang lain. Maka itu yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita. Dengan memahami bahwa kita adalah manusia baru, manusia yang harus
harus melakukan kehendak Tuhan, maka dijauhkanlah dari kita kemarahan yang tidak berkesudahan. Maka segera hentikan amarah. Kalau dalam teks ini tadi dikatakan janganlah matahari terbenam sebelum padam kemarahan. Artinya alam saja ada waktunya. Ada waktu matahari terbit, ada waktu matahari terbenam. Jika alam saja ada waktunya dan waktunya itu tidak lama, mengapa kita orang-orang yang mengatakan kita adalah gambar Allah, kita dicipta segambar dengan Allah, kita adalah citra Allah, kita adalah manusia baru, mengapa kita harus berlama-lama dengan kemarahan kita? Kiranya firman ini mengajak kita, firman ini mengingatkan setiap kita untuk tetap bisa menguasai diri, jangan marah berkepanjangan, belajar untuk lebih mengasihi, dan ingatlah bahwa kita adalah manusia baru yang harus melakukan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur atas firman pada hari ini yang mengingatkan kami agar kami sebagai manusia baru, manusia yang telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, harus meninggalkan hal-hal yang tidak berkenan bagi Tuhan. Satu di antara sekian banyak hal itu adalah janganlah kami marah berkepanjangan. Karena ketika kami marah berkepanjangan, sesungguhnya kami tidak hanya menyakiti orang yang kami marahi, tetapi juga kami merugikan diri kami sendiri, mengganggu kesehatan kami sendiri. Kami juga diingatkan bahwa kami ini adalah orang yang harus terus belajar dan belajar semakin mengasihi. Dalam mengasihi itu kami panjang sabar, dan kami memiliki pengertian pemahaman akan orang lain sebagaimana kami juga mau dikasihi, dimengerti dan dipahami. Dan itu semua adalah wujud bahwa kami adalah manusia baru, manusia yang mencari kehendak Tuhan, melakukannya dalam kehidupan. Kiranya hari-hari kehidupan kami dipenuhi dengan cinta kasih, dengan damai sejahtera, dengan sukacita, dijauhkan emosi yang berlebihan, dijauhkan amarah, karena hari-hari kami akan menjadi berat jika dipenuhi dengan kemarahan, tetapi sebaliknya akan menjadi hari-hari yang penuh sukacita jika kami memiliki kasih, damai sejahtera yang dari Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati seluruh keluarga kami dimanapun berada, bangsa dan negara kami, pemerintah kami, dan juga para hamba Tuhan, jemaat, Engkau berkati. Berkati juga setiap orang yang mungkin saat ini mengalami beragam pergumulan dengan situasi bangsa dan negara saat ini yang mengalami beragam hal. Tuhan berbelas kasihlah. Berikan kami semua hikmat agar kami tetap mengandalkan Tuhan dan dijauhkan dari hal-hal yang tidak berkenan bagi Tuhan, agar apapun yang kami rencanakan, yang akan kami lakukan adalah hal-hal yang menyenangkan Tuhan, memuliakan Tuhan, dan menjadi berkat bagi kami dan sesama. Terima kasih Bapa, kami masuk hari baru ini dengan ucapan syukur di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat beraktivitas, sehat, semangat, dan sukacita senantiasa di dalam penyertaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.